Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Koi wa Sekai. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berawal dari dua orang yang sedang bobogohan bernama Fudo dan Desumi ngajedok di sebuah taman. Desumi memberikan kue kongguan kepada Fudo. Sementara itu pasukan Gelato sedang sibuk beradu mekanik dengan Gekko. Fudo lalu melakukan permintaan serius. Sebagai pasangan Kabogo harus bergandengan tangan. Desumi pun sampai riweuh setengah modal atas permintaannya itu. Namun akhirnya Desumi menerima permintaannya untuk bergandengan tangan. Akhirnya Desumi memperingati tanggal 18 sebagai hari jadi bergandengan tangan. Seminggu sebelumnya di markas, Fudo tampak sibuk fitness setiap hari. Sementara itu setelah fitness, Fudo dan Haru melihat Hayato sedang memaksa seorang gadis. Karena sebel, gadis itu menggaploknya. Setelah itu seluruh bebenguknya pergi meeting dan menemui profesor. Pada meeting itu, profesor menjelaskan tentang grup bawah tanah yang disebut Gekko yang akan menghancurkan dunia. Namun tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Mereka pun melabrak pasukan Gekko di sebuah taman impian Jaya Ancol. Kemudian sekelompok pahlawan Gelato bertransformasi dan beradu mekanik dengan Gekko. Tetapi di sisi lain, saat Fudo dan Desumi sedang asik berduaan, pasukan Gekko pun mundur akibat kalah adu mekanik. Di masa sebelum bobogohan, Fudo fokus olahraga fitness sampai-sampai profesor pun bertanya-tanya. Fudo pun mengakui kalau dia jatuh cinta kepada seorang gadis. Singkat waktu, malam pun poek, Fudo menemui Desumi pada seonggok bangunan yang remuk. Fudo mengatakan kalau dia suka kepadanya. Sempat terjadi adu mekanik, akhirnya Fudo meyakinkan Desumi kalau sangat suka kepadanya. Pada masa sekarang, Desumi memintanya untuk merahasiakan skandal apruk-aprukan mereka berdua. 6 bulan sebelumnya, Gelato beradu mekanik dengan Gekko, sampai-sampai Fudo pun turun tangan melawan Desumi. Kemudian di masa sekarang, Gekko dan Gelato lagi-lagi adu mekanik di sebuah kontainer. Lalu Fudo dan Desumi pun beradu mekanik sampai akhirnya memberi kode untuk pindah bersembunyi. Desumi apruk-aprukan karena mungkin keleknya bau lekbong. Meskipun bau lekbong, Fudo tetap selalu setia kepadanya. Setelah itu mereka berdua berfoto selfie. Namun tiba-tiba Misaki datang menemuinya. Dengan kode keras, Desumi pura-pura KO. Dia pun lalu diwawancarai dan mengatakan kalau Desumi itu tidak tergantikan. Desumi pun menjadi riweuh karena ucapannya. Kemudian setelah wawancara itu, Desumi merasa cemberut. Dia lalu mengajaknya untuk pergi bobogohan dan mendambakan hal tersebut. Akhirnya Fudo menerimanya untuk ajojing ke sebuah taman. Singkat waktu, Fudo lalu membuat rencana bobogohan dan memahami prinsipnya dari Misaki yang abok-abokan cap topi sengklek. Di taman itu Fudo bobogohan dengan Desumi dengan menyamar sebagai proletar. Dia lalu mengajaknya untuk pergi ke tempat fitness. Kemudian di sore hari itu Desumi mencari makanan dan meninggalkannya. Setelah pergi cukup lama, Misaki menghubunginya dan melupakan pesan yang dititipkannya kemarin. Singkat waktu, malam pun poek, Fudo berusaha mencarinya tapi nggak ketemu. Desumi pun kembali lagi, dia pesan minuman cukup lama dan ngantri seperti antri bansos. Selang waktu, dari perasaan terdalam mereka berdua pun nyaris terjigong. Profesor dan Misaki sibuk bermain gaple, sementara Fudo sedang fitness. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan sinyal emergensi karena pemberontakan Gekko. Maka dari itu Fudo pun pergi ke tempat tersebut karena kangen berat dengan Desumi. Sementara itu Desumi pun apruk-aprukan karena sudah 2 minggu tidak bertemu Fudo. Saat berjalan di lorong, muncul Fudo yang menyelinap masuk ke markas Gekko. Dia pun diantar ke kamar Desumi. Fudo lalu mengajaknya untuk main gaple.
Sementara itu, Profesor dan Misaki masih menunggu kabar dari Fudo yang menyelinap. Tiba-tiba siluman tengkorak itu menghubungi Desumi dan membuatnya kaget setengah modal. Lalu beruang kopet juga masuk ke dalam ruangannya. Desumi berusaha menyembunyikan Fudo di lemari. Sampai-sampai simetriskan posisi adu gabrut. Karena Fudo melepas kutangnya, dia pun digaplok sampai meledakkan Mabes Gecko. Di sebuah ruyuk, Fudo dan Desumi saling berbagi nomor telepon. Malamnya Desumi menelepon Fudo namun diterima oleh ibunya. Pada meeting dengan pemimpin Gecko, Putri Kematian alias Desumi mengajak pertempuran dilakukan di sebuah taman. Sementara itu, Fudo yang sedang belajar menggunakan HP pinter, Desumi mengajaknya bobogohan di sebuah taman. Lalu pada hari Minggu, Misaki yang penasaran juga mengikuti Fudo. Fudo lalu menemui Desumi dengan sigap, dia pun berubah wujud untuk adu mekanik. Sementara para pasukan beradu mekanik, Fudo dan Desumi bobogohan di sebuah roller coaster. Di sore harinya berakhir berpegangan tangan di sebuah roda muir. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.